Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 51, Su Jiangwo, apakah kamu masih ingat saudara-saudara kita? Scar dan 4 bersaudara lainnya berjalan perlahan menuju Su Jiangwo. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka akhirnya menunggu hari ini. Pembalasan dendam, jika itu adalah kemampuan mereka sendiri, apalagi balas dendam, bahkan jika mereka ingin melihat Su Jiangwo, itu tidak mungkin. Tapi sekarang, dengan Li Dong, mereka akan melakukan apapun yang mereka mau. Kamu kalian, Su Jiangwo menatap mereka sebentar, dan akhirnya ingat siapa orang-orang ini. Bukankah ini beberapa antek yang mengikuti anakku sebelumnya? Dia masih ingat bahwa dia secara pribadi memberi perintah untuk menyela dan melemparkan beberapa dari mereka keluar untuk berjuang sendiri. Su Jiangwo sudah lama melupakan masalah ini, karena ada beberapa bekas luka di matanya, bahkan semut pun tidak. Tapi sekarang, beberapa semut ini benar-benar berdiri di depannya lagi. Itu juga mengancam keselamatannya. Tidakkah menurutmu kita akan kembali lagi? Su Jiangwo, kita semua dapat mengingat apa yang kamu lakukan pada saudara-saudara kita. Sekarang, saatnya untuk membalas. Petik 2. Scar tersenyum dingin. Jika bukan karena Li Dong, beberapa dari mereka, saya khawatir mereka akan mati cepat atau lambat. Oleh karena itu, bekas luka sekarang setia kepada Li Dong dan sangat berterima kasih, tetapi mereka sangat membenci Su Jiangwo dan keluarga Su. Sekarang, saatnya untuk membalas dendam. Kamu makhluk seperti semut, jika aku tidak berbelas kasih dan tidak membunuhmu di tempat, di mana kamu akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara. Su Jiangwo menatap bekas luka itu, aku adalah patriark keluarga Su, apakah kamu berani melakukan sesuatu padaku? Scar tersenyum. Menurutmu, ketika kamu menyela beberapa tangan dan kaki kami masih ingin berterima kasih karena tidak membunuh. Wajah Su Jiangwo sangat jelek. Scar menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa orang terus berjalan menuju Su Jiangwo. Pada saat ini, Lao Kai berdiri di depan Su Jiangwo dan berteriak, lindungi patriark. Pedal, penjaga keluarga Su itu berdiri di depan Su Jiangwo satu demi satu. Di antara mereka, ada yang keenam. Semua orang memandang Li Dong seolah menghadapi musuh. Karena mereka semua tahu bahwa ancaman Li Dong dari orang-orang ini adalah yang paling menakutkan. Bahkan jika mereka semua digabungkan bukan lawan Li Dong, mereka tidak punya pilihan. Saudaraku, biarkan aku datang. Zhao Sanhe tertawa dan berjalan keluar. Baginya, semut ini tidak perlu mengganggu kakak untuk mengambil tindakan, dia sudah cukup. Li Dong memandang Zhao Sanhe dengan penuh minat, dan mengangguk. Kalau begitu cepatlah, aku akan kembali makan. Saudara yang baik. Petik 2. Setelah Zhao Sanhe selesai berbicara, dia menembak. Seluruh orang itu seperti harimau, bergegas menuju Lao Kai dan yang lainnya. Lao Kai hari ini terluka oleh pukulan Li Dong beberapa hari yang lalu, dan belum pulih, dan efektivitas tempurnya hanya kurang dari 60% dari sebelumnya. Menghadapi Zhao Sanhe, dia tidak berani meremehkannya, dan dia meledak dengan semua kekuatan bertarungnya. Namun, 3 menit kemudian, Lao Kai dan yang lainnya semua terbaring di tanah, atau tangan dan kaki mereka patah, dada mereka runtuh, atau tenggorokan mereka patah. Korbannya berat. Lao Kai dan Lao Liu, sepasang master dan murid, akhirnya jatuh. Zhao Sanhe menghancurkan organ dalam mereka dengan tangan besi dan tidak memandang rendah mata mereka. Pada titik ini, kecuali Su Jiangwo, tidak ada yang menghentikan bekas luka mereka. Ding yang sudah mati. Grandmaster keluarga Zhao, ibu kota provinsi, meninggal di Laut Cina Timur. Kejadian ini mengejutkan seluruh provinsi Tianxing. Banyak keluarga yang mulai menanyakan kabar tersebut,
dan kini Laut China Timur menjadi tempat yang menarik perhatian dari seluruh ibu kota provinsi. Rumah Zhao. Zhao Li duduk di aula, seolah-olah dia ketakutan, dan diam selama setengah jam tanpa berbicara. Dia terus mengulangi kalimat di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Ding yang bisa mati di Laut Cina Timur seperti ini? Terlebih lagi, dia dipukuli sampai mati dengan satu pukulan. Bagaimana bisa Tuan Besar di Donghai itu begitu kuat? Tapi dia masih tidak percaya fakta ini di dalam hatinya. Jadi dia mengirim seseorang ke Laut Cina Timur untuk mengetahui situasi sebenarnya dari berita itu. Ada keanehan di hatiku. Tepat ketika dia menderita di dalam hatinya, seseorang datang. Patriark, saya memeriksanya, Tuan Ding Yang, dia memang sudah mati. Petik 2. Pengunjung membungkuk hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika kata-kata ini jatuh, wajah Zhao Li menjadi malu. Benar-benar dipalu. Ding Yang, santo pelindung keluarga Zhao, benar-benar meninggal. Meninggal di Laut Cina Timur. Dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Zhao Li sangat menyesalinya. Mengetahui ini adalah akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak pernah membiarkan Ding Yang pergi ke Laut Cina Timur? Sekarang Ding Yang sudah mati, dan keluarga Zhao telah kehilangan dewa penjaga. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana keluarga lain di ibu kota provinsi akan berurusan dengan keluarga Zhao. Tanpa Ding Yang, keluarga Zhao tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan keluarga lain. Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Melihat penampilan Zhao Li, pengunjung tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Patriark, apa yang harus saya lakukan dengan mayat Lord Ding Yang? Apakah Anda ingin menemukan cara untuk mendapatkannya kembali? Di keluarga Zhao, Ding Yang adalah idola semua penjaga. Meskipun dia sekarang sudah mati, para penjaga tidak ingin tubuh Ding Yang ditinggalkan. Zhao Li meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya melambaikan tangannya dan membiarkannya turun. Pada saat ini, Zhao Li, bagaimana mungkin dia masih ingin peduli dengan tubuh Ding Yang? Bagaimana ini, bagaimana bisa? Zhao Li tampaknya telah kehilangan jiwanya. Pukulan Li Dong tidak hanya membunuh Ding Yang, tetapi juga mengganggu masa depan keluarga Zhao. Keluarga Zhao sudah berakhir. Dalam perjalanan ke dan dari grup Lin. Di dalam mobil, Li Dong duduk di barisan belakang dan Qiu Hongtu duduk di sampingnya. Dalam kata-kata Qiu Hongtu, sekarang grup Lin baru saja didirikan, proyek-proyek besar yang ingin maju bersama pasti akan membutuhkan sejumlah besar dana untuk mendukungnya. Oriental Bank dapat memberikan dukungan dalam hal ini. Jadi dia mengikuti Li Dong ke grup Lin untuk mendiskusikan bisnis dengan Lin Yurou. Tentu saja Li Dong bisa melihat bahwa rubah tua itu menyenangkannya, jadi dia tidak menolak. Aku membunuh keluarga Su hari ini, apakah menurutmu aku berdarah dingin? Li Dong bertanya dengan ringan. Qiu Hongtu terkejut sesaat, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Keluarga Su melakukan banyak kejahatan, kamu melakukan jalan menuju langit. Petik 2. Hanya bercanda. Siapa yang berani mengatakan bahwa Dewa Perang Timur adalah orang berdarah dingin? Jika bukan karena dia, dari mana datangnya hari-hari damai di seluruh dunia timur pada tahun-tahun ini? Dunia tidak tahu berapa banyak organisasi teroris yang dihancurkan olehnya, dan banyak orang di luar yang ingin menyerang dunia timur juga dihancurkan olehnya. Terus terang, sekarang mereka memiliki hari yang damai, dan orang pertama yang berterima kasih adalah Li Dong. Sebagai perbandingan, jika keluarga Su yang jahat dihancurkan olehnya, manfaatnya akan menjadi orang biasa yang tak terhitung jumlahnya di Laut Cina Timur. Orang seperti itu sama sekali tidak berdarah dingin, tetapi sangat imut. Keluarga Su hanyalah yang pertama. Petik 2. Li Dong melihat keluar jendela mobil, siapapun yang ingin menghentikan pembangunan kota ini, saya akan menghilangkannya sepenuhnya. Petik 2. Ide saya sangat sederhana,
yaitu menjadikan kota ini kota yang bebas dari dosa. Petik 2. Saat itu, di Laut Cina Timur, semua orang akan berada di jalan, dan setiap keluarga bisa tidur tanpa menutup pintu di malam hari. Setelah mendengarkannya, Qiu Hongtu membayangkan adegan itu sejenak, dan tiba-tiba merasakan darah mendidih di sekujur tubuhnya. Bergairah. Ini semakin memperkuat pikiran batin Qiu Hongtu. Mengintensifkan upaya. Harus meningkatkan upaya untuk menyenangkan Li Dong dan orang-orang di sekitarnya. Hanya dengan cara ini dia bisa lebih dekat dengan Dewa Perang, dan masa depannya akan lebih cerah. Tuan Li, sekarang Nona Lin baru saja mengambil alih grup Lin yang baru. Dia tidak akrab dengan orang-orang di Laut Cina Timur. Mengapa saya tidak mengadakan pesta dengan keluarga kaya dan mengundang selebritas dari Cina Timur? Si akan datang dan biarkan Mes Lin mengenalnya. Qiu Hongtu membuat saran dengan hati-hati. Oke. Li Dong berpikir sejenak dan mengangguk pelan. Bab 52. Apa? Biarkan aku pergi ke resepsi mewah. Di kantor, Lin Yurou bertanya dengan heran ketika dia mendengar kata-kata Li Dong. Li Dong mengangguk, ya, kenapa, kamu tidak mau pergi? Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin pergi terlalu banyak. Saya sangat sibuk sekarang, saya tidak ingin bergerak lagi setelah pulang kerja, jadi di mana saya masih punya energi untuk pergi ke resepsi. Petik 2. Ini adalah kesempatan untuk berkenalan dengan selebritas Laut Cina Timur, apakah kamu yakin tidak akan pergi? Li Dong tersenyum dan berkata, dan pesta kaya ini hanya untukmu. Jika kamu tidak pergi, maka pesta ini tidak akan diadakan. Petik 2. Hah, itu diadakan untukku. Lin Yurou tercengang. Ya, itu diselenggarakan oleh gubernur musim gugur untuk kenyamanan Anda bertemu dengan selebriti Laut Cina Timur. Li Dong mengangguk. Lin Yurou tiba-tiba ragu-ragu. Dia begitu rela mengadakan pesta koktail untuknya, memberinya kesempatan untuk bertemu orang-orang di kelas atas. Jika dia menolak secara langsung, apakah dia akan sedikit bodoh untuk memuji? Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi, jangan khawatir tentang pikiran Qiu Hongtu. Petik 2. Li Dong tidak peduli tentang menjadi otentik. Meskipun dia juga ingin Lin Yurou menghadiri pesta koktail semacam ini, karena itu akan memperluas wawasannya dan memperkaya kontaknya. Ini akan membantunya mengelola perusahaan grup besar. Tetapi jika Lin Yurou benar-benar tidak ingin pergi, dia juga tidak akan memaksanya. Menurut pendapat Li Dong, Lin Yurou hanya perlu bahagia, yang lainnya adalah yang kedua. Aku tidak menginginkannya lagi, mereka baik. Petik 2. Lin Yurou menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi, dan aku juga ingin mengenal lebih banyak orang, sehingga perusahaan dapat berkembang lebih baik. Petik 2. Li Dong memberinya tatapan terkejut. Tanpa diduga, Lin Yurou masih bisa mengatakan hal seperti itu. Oke, pergi jika kamu mau. Kapan kamu akan pergi? Lin Yurou bertanya. Katakan sekarang jam 8 malam. Li Dongdao. Lin Yurou mengangguk, menghitung jumlah file yang belum diproses, dan tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Tapi bagaimana jika aku tidak punya gaun? Sebelum menjadi CEO perusahaan ini, hidupnya selalu sangat sulit. Saat itu, semua pendapatannya digunakan untuk mensubsidi keluarga, dan dia tidak punya banyak uang untuk membeli pakaian. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan apapun. Jadi dia tidak memiliki hal-hal seperti gaun. Apa ini? Aku akan membawamu untuk membelinya. Li Dong melambaikan tangannya. Oke, tapi aku tidak bisa membiarkanmu membayar, bisik Lin Yurou. Dia selalu menghabiskan uang Li Dong, dia merasa sedikit menyesal, Li Dong telah melakukan terlalu banyak untuk keluarga mereka. Kalau begitu, apakah kamu punya uang? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Lin Yurou menggertakkan giginya dan berkata, itu dipotong dari gajiku. Dia sekarang adalah bos grup Lin, dengan ratusan miliar aset,
Tetapi dia merasa ini milik Li Dong, jadi dia masih meminta bagian keuangan untuk memberinya gaji. Gaji tahunan adalah 500.000 yuan. Li Dong tidak bisa berkata apa-apa padanya sampai ekstrim. Dengan gaji tahunan 500.000, Lin Yuro mungkin adalah CEO dari perusahaan grup 100 miliar dengan gaji terendah dalam sejarah. Tapi Li Dong tidak mengatakan apa-apa selama dia bahagia. Di sore hari, Li Dong membawa Lin Yuro keluar. Saya datang langsung ke jalan komersial paling makmur di Laut Cina Timur. Jalan komersial ini sebelumnya dikendalikan oleh 3 kekuatan utama, tetapi sekarang keluarga Su telah dihancurkan, dan sebagian besar bagian keluarga Su telah diambil alih oleh Zhao Sanhe. Jadi Lin Yuro tidak tahu bahwa banyak toko di jalan komersial ini dimiliki oleh grup Lin. Lin Yuro awalnya berencana untuk membeli gaun yang harganya beberapa ratus yuan untuk menghadapinya. Tapi Li Donyi hanya menolak secara lisan. Beberapa ratus yuan tidak apa-apa, terlalu mahal hanya membuang-buang uang. Tanya Lin Yuro, kamu pikir orang-orang yang pergi ke sana adalah orang-orang dari masyarakat Laut Cina Timur? Orang-orang di sana setidaknya memiliki puluhan ribu pakaian. Kamu juga adalah bos dari kelompok Lin yang bermartabat, mengenakan gaun seharga beberapa ratus yuan. Akan ditertawakan. Petik 2. Li Dong menjelaskan, mungkinkah Anda ingin orang-orang menertawakan Anda dan menertawakan grup Lin? Lin Yuro berkata dengan ekspresi menyakitkan, tapi pakaian itu sangat mahal. Petik 2. Ketika dia terbiasa miskin, dia enggan mengeluarkan uang secara boros. Li Dong membelikannya Audi A5 sebelumnya, tetapi sekarang dia masih merasa sakit ketika memikirkannya. Tidak apa-apa, kamu memiliki gaji tahunan 500.000 yuan. Kamu harus membeli beberapa set. Li Dong tersenyum. Ah, ada berapa set? Apakah kamu ingin membeli yang begitu mahal? Lin Yuro terkejut. Itu pasti, jika tidak, bagaimana kamu bisa layak atas identitasmu sebagai bos grup Lin? Li Dong tersenyum ringan. Lin Yuro terdiam, dia berpikir sejenak, dan menggertakkan giginya, oke, belilah. Masalahnya adalah dia bekerja lebih keras dan mendapat lebih banyak bonus. Melihat ke jalan, Li Dong langsung membawa Lin Yuro ke toko pakaian Chanel. Meskipun Donghai adalah tempat kecil, jalan ini sangat makmur dan dapat dilihat oleh banyak merek terkenal di dunia. Chanel adalah salah satunya. Begitu saya masuk, dekorasi di dalamnya sangat mewah, dan pakaian wanita dari berbagai gaya sangat mempesona. Selain itu, desainnya sangat modis dan indah, dan bahannya berkualitas tinggi. Pemandu belanja di dalam adalah seorang wanita muda. Melihat Li Dong dan Lin Yuro masuk, kilasan penghinaan melintas di matanya. Itu karena Li Dong dan Li Yuro berpakaian terlalu santai. Dan itu masih tawar-menawar. Sekilas tidak terlihat seperti orang kaya. Meskipun Li Dong dan Lin Yuro terlihat baik, tahun ini, mereka terlihat baik dan tidak bisa makan sebagai makanan. Karena itu, pemandu belanja tidak maju untuk melayani Lin Yuro dan yang lainnya. Bahkan jika dia tidak takut dikeluhkan, dia ingin mengusir kedua roti ini. Li Dong dan Lin Yuro tidak peduli, dan memandang mereka dengan santai. Segera, Lin Yuro melihat gaun malam hitam dan matanya yang indah berbinar. Li Dong, apa pendapatmu tentang yang ini? Dia menunjuk ke gaun malam dan bertanya. Li Dong melihat sekeliling dan menemukan bahwa gaun malam itu sangat indah, seksi dan tradisional. Dia membayangkan Lin Yuro mengenakan gaun ini, merasa sedikit terombang-ambing di hatinya. Jika kamu menyukainya, maka itu dia. Li Dong tersenyum. Dapat dilihat bahwa Lin Yuro sangat menyukai gaun malam ini, dia melihatnya dan mengulurkan tangannya, ingin menyentuh kain itu. Tanpa diduga, saat ini, pemandu belanja wanita buru-buru berjalan dan berdiri di depan Lin Yuro. Hei, lihat saja, jangan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pemandu belanja wanita memandang Lin Yuro dengan waspada, dan sorot matanya membuat orang sangat tidak senang ketika dia melihatnya.
Lin Yuro merasa sangat kesal di hatinya. Dia melihat pemandu belanja wanita dan bertanya, bagaimana saya bisa tahu jika bahan gaun ini tidak nyaman tanpa menyentuhnya? Pemandu belanja wanita memandang Lin Yuro dengan jijik, sentuh. Bisakah kamu menyentuh gaun ini dengan santai? Bagaimana jika kamu kotor? Bisakah kamu membelinya? Wajah Lin Yuro berubah saat itu. Bab 53. Bagaimana kamu berbicara? Lin Yuro memelototi panduan belanja. Ini terlalu menyakitkan. Apa artinya mampu membelinya? Apakah Anda tahu berapa harga gaun ini? Pemandu belanja wanita memandang Lin Yuro dengan jijik. Kamu, Lin Yu sangat lembut dan marah. Pada saat ini, Li Dong bertanya dengan tenang, kalau begitu, katakan padaku, berapa harga gaun ini? 150.000, 150.000, tahukah Anda? Jika Anda tidak dapat menjualnya jika kotor, Anda membayarnya. Pemandu belanja wanita itu mencibir. Mustahil bagi orang biasa untuk membeli ratusan ribu pakaian. Bahkan jika Anda mampu membelinya, Anda tidak perlu makan atau minum dalam waktu lama sebelum Anda dapat membelinya. Jadi orang biasa tidak akan pernah menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli pakaian seperti itu. Di mata pemandu belanja wanita ini, Li Dong dan Lin Yuro sangat miskin, dan tidak ada uang untuk membelinya sama sekali. Ratusan ribu. Apakah mahal? Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kami menyukai gaun ini, bungkuslah. Pada saat ini, pemandu belanja wanita tercengang. Dia memandang Li Dong tidak percaya, apakah kamu benar-benar ingin membeli gaun ini? Gaun ini, kenapa? Kamu takut aku tidak punya uang untuk membeli? Li Dong mengeluarkan kartu banknya dan menatap langsung ke pihak lain, tutup. Kali ini pemandu belanja wanita tercengang. Hah, oh, ya. Dia dengan cepat melepas gaun malam dan memasukkannya ke dalam tas. Tuan, pakaiannya sudah dibungkus, apakah Anda menggesek kartu Anda? Dia berjalan dan bertanya. Maaf, kami tidak membutuhkan gaun ini lagi. Li Dong berkata tiba-tiba. Wajah pemandu belanja wanita itu tiba-tiba tampak jelek. Apakah kamu bercanda? Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu bisa dikatakan membodohimu? Gaun ini sangat mahal, tetapi kamu telah menyentuhnya. Saya pikir itu kotor, jadi saya tidak menginginkannya. Petik 2. Lin Yuro merasa sangat senang ketika mendengar ini. Ketika Li Dong melakukan ini, dia tidak berpikir ada yang salah dengannya, dan dia hanya menggunakan caranya sendiri untuk memperlakukannya. Jika kamu tidak membelinya, maka silakan keluar, kata pemandu belanja wanita itu dengan dingin. Mata Li Dong tiba-tiba sedikit menyipit. Setelah sekian lama, tidak ada yang berani mengatakan untuk mengusirnya dari suatu tempat. Apakah kamu akan mengusir kami? Li Dong bertanya dengan ringan. Ya, sekarang kamu segera pergi dari sini, kamu tidak diterima. Pemandu belanja menatap langsung ke Li Dong dan mencibir. Ini hanya dua orang miskin, jadi mengapa Anda tidak mengusir mereka? Menurutnya, dua orang miskin di sini juga akan mempengaruhi bisnis toko. Lalu bagaimana jika kita tidak pergi? Li Dong bertanya. Dia ingin melihat dari mana kepercayaan arogan seorang pemandu belanja di toko pakaian berasal. Kalau tidak pergi, percaya atau tidak, saya panggil satpam. Teriak pemandu belanja. Kalau begitu panggil saja. Anda. Pemandu belanja sangat marah, dan pada saat ini dia membenci mengapa dia bukan laki-laki. Jika dia seorang pria, dia pasti akan mengusir pria ini. Pada saat ini, tamu datang dari luar. Satu pria dan satu wanita. Pria itu memiliki perut buncit dan berusia 50-an. Dia terlihat kaya. Wanita itu baru berusia 20-an, dia memiliki tubuh yang sangat bagus dan terlihat bagus, tetapi dia memiliki riasan yang sedikit lebih tebal. Wanita itu memegang tangan pria itu, tampak seperti burung kecil. Orang yang cerdas dapat melihat sekilas bahwa wanita ini dipelihara.
Pakaian yang dikenakan oleh keduanya adalah barang bermerek, dan jelas standar hidup mereka cukup bagus. Ketika pemandu belanja wanita melihat dua orang ini, dia segera mengabaikan Li Dong dan mereka, dengan senyum di wajahnya, dan menyapanya. "Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" Wanita riasan tebal itu berjalan langsung ke tempat gaun malam hitam itu sebelumnya, menunjuk dan bertanya, "Di mana gaun malam yang digantung di sini kemarin? Apakah Anda menjualnya?" "Tidak, tidak. Baru saja, mereka berdua mengatakan ingin membelinya, jadi saya mengemasnya." Siapa tahu itu bercanda dengan saya dan mengatakan tidak untuk membelinya. Petik 2. Pemandu belanja wanita menunjuk ke Li Dong dan Lin Yurou dengan tatapan menghina. "Kamu mengatakannya lagi." Li Dong menatapnya dengan dingin. Pemandu belanja dikejutkan oleh tatapan Li Dong, tetapi kemudian dia mencibir lagi, "Bagaimana kalau mengatakannya lagi? Miskin itu miskin, jadi keluarlah jika kamu tidak mampu membelinya." Kemudian dia menatap Lin Yurou dan berkata dengan kejam, "Bai memiliki wajah yang bagus. Jika kamu ingin membeli pakaian seperti ini, kamu dapat menjualnya dan kamu dapat membelinya. Datang ke sini untuk berpura-pura menjadi apa saja." Wanita dengan riasan tebal di sebelah pemandu belanja wanita mendengar ini, tidak hanya tidak merasa salah, tetapi tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Karena dia juga merasa bahwa panduan belanja wanita itu benar. "Jangan datang ke sini untuk berpura-pura jika Anda tidak punya uang." Lin Yurou marah. "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu berbicara seperti itu? Kenapa? Kamu hanya bercanda. Buang-buang waktuku." Pemandu belanja wanita menunjukkan penghinaan di wajahnya, yang membuat orang benar-benar kesal ketika dia melihatnya. Wajah Li Dong sangat suram. Tidak peduli apa yang wanita ini katakan tentang dia. Namun, apa yang dia katakan barusan telah menghina Lin Yurou, yang tidak dapat dia tanggung. Jadi dia berjalan menuju pemandu belanja wanita. "Apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti." Melihat tatapan garang Li Dong, wajah pemandu belanja wanita itu berubah dan dia berkata dengan tajam, "Apa yang kamu lakukan? Sekarang, kamu segera meminta maaf padanya, dan menamparkan dirimu sendiri 2 kali, lupakan saja, kalau tidak. Apa kau akan memukulku?" Pemandu belanja wanita itu melebarkan matanya dan bertemu dengan tatapan Li Dong. Dia tidak percaya bahwa Li Dong berani memukulinya. "Meskipun saya tidak pernah memukuli seorang wanita, itu tidak berarti bahwa saya benar-benar tidak tahu cara memukul. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Anda." Petik 2. Li Dong berkata, dia akan mengangkat tamparannya dan menariknya. Tetapi pada saat ini, tangannya ditangkap. Pria paruh baya berperut buncit yang baru saja memasuki toko. Li Dong berbalik dan saling memandang dengan mata dingin. "Anak muda, apakah kamu sudah lulus?" Pria itu menatap Li Dong dengan dingin. "Beri kamu 3 detik, lepaskan, atau tanganmu akan patah," kata Li Dong. "Benarkah? Lalu kamu mencoba?" Pria paruh baya itu terkejut, dan kemudian mencibir, "Anak muda, ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Adalah baik untuk memiliki gairah, tetapi tidak bijaksana untuk menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri." Petik 2. Li Dong tidak berbicara omong kosong. Dia membanting pergelangan tangan pria paruh baya itu dan menekannya dengan keras. Suara klik. Pria paruh baya itu tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah dengan tangannya. Pergelangan tangannya langsung dipatahkan oleh Li Dong. "Sayang, bagaimana kabarmu?" Wanita dengan riasan tebal itu melemparkan dirinya ke tangan pria paruh baya itu, dan kemudian menatap Li Dong dengan kejam, "Brengsek, kamu berani memukulnya, kamu sudah selesai, seluruh keluargamu sudah mati." Petik 2. Panggil seseorang," teriak pria itu. Wanita dengan riasan tebal dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Pemandu belanja wanita juga mengeluarkan walkie-talkie dan mulai memanggil penjaga keamanan. Dalam hal ini, wajah Li Dong tenang dan tidak berhenti.
Wanita dengan riasan tebal mengucapkan beberapa patah kata ke telepon dan kemudian menutup telepon, dan kemudian beberapa menit kemudian, bantuan yang dia minta tiba. Pada saat yang sama, penjaga keamanan yang dipanggil oleh pemandu belanja wanita juga datang. Tiba-tiba, seluruh toko penuh sesak dengan orang-orang. Bab 54, Tuan Wu, siapa yang memukulmu seperti ini? Kepala bala bantuan adalah seorang pria berusia 30-an. Dia terbang ke pria paruh baya dan berjongkok dan bertanya dengan marah. Dia, lanjutkan, potong tangan dan kakinya. Pria paruh baya itu menahan rasa sakitnya, dan jari lainnya menunjuk Li Dong dengan marah. Dia benar-benar marah. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain benar-benar menembak dan mematahkan pergelangan tangannya. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati ini. Kata-kata jatuh. Hah. Mata semua orang tertuju pada Li Dong. Hal yang sama berlaku untuk penjaga keamanan yang datang. Berikan padaku. Pria itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, lebih dari selusin orang bergegas menuju Li Dong. Ambil. Li Dong menarik Lin Yuro untuk bersembunyi di belakangnya, lalu mengeluarkan telepon dan menyerahkannya padanya. Apakah kamu ingin menelepon seseorang? Lin Yuro bertanya dengan ponselnya. Tidak, bantu aku waktu. Petik 2. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia menembak. Ke ekstrim. Semua orang hanya melihat sosok berkedip terus-menerus, disertai dengan suara benturan, mereka yang bergegas melewati barusan terbang kembali satu demi satu. Tangan dan kaki terputus, tergeletak di tanah meratap. Kurang dari semenit, semua orang yang bergegas menuju Li Dong jatuh. Penjaga keamanan yang tersisa saling memandang dengan keringat dingin di dahi mereka. Mereka menelan air liur mereka, hanya untuk merasakan tenggorokan mereka kering. Itu terlalu cepat, terlalu kuat. Apakah orang ini monster? Penjaga keamanan berterima kasih, tetapi untungnya mereka tidak mengambil tindakan sekarang. Jika tidak mereka akan terganggu dan tergeletak di tanah. 18 detik, itu masih agak terlalu lambat. Petik 2. Li Dong berjalan mendekat, melihat telepon dari tangan Lin Yuro, dan sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa orang-orang ini akan diselesaikan dalam 15 atau 6 detik, tetapi itu masih 2 atau 3 detik lebih lama dari yang diharapkan. Tampaknya hari-hari ini setelah kembali, saya terlalu nyaman dan sedikit santai. Lin Yuro terdiam. Itu adalah monster untuk menjatuhkan begitu banyak orang dalam 18 detik, dan orang ini terlalu lambat. Panggil mereka semua. Li Dong menatap pria paruh baya itu dan berkata ringan. Semut-semut ini belum memenuhi syarat untuk membiarkan dia melakukan tembakan penuh, dia baru saja menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya sekarang. Karena itu akan menimbulkan masalah, dia tidak keberatan membuatnya lebih besar. Kalau tidak, setiap kali Anda keluar, akan ada orang-orang bermata kecil yang meminta masalah, dan Li Dong juga sangat kesal. Dia dan Lin Yuro baru saja datang untuk membeli pakaian, dan mereka semua diejek oleh pemandu belanja, dan ini bukan keberuntungan. Wah, kamu punya masalah besar, apakah kamu tahu siapa dia? Pria yang tersisa yang tidak menembak, menatap Li Dong, menunjuk pria paruh baya yang pergelangan tangannya patah dan bertanya. Oh, kalau begitu, beritahu aku siapa dia. Li Dong bertanya. Di dunia ini, mungkin ada begitu banyak orang yang bisa membuatnya cemburu. Tapi sama sekali tidak ada di Laut Cina Timur. Zhao Sanhe, apakah kamu kenal Zhao Sanhe? Jalan komersial ini milik Zhao Sanhe. Dia adalah teman Zhao Sanhe. Jika kamu berani memukulinya, kamu akan mati. Zhao Sanhe. Li Dong tampak tercengang. Kemudian dia saling memandang dengan aneh. Jika itu adalah teman Zhao Sanhe, bukankah dia akan mengenal dirinya sendiri? Ya, sekarang kamu tahu bahwa kamu punya masalah besar. Pihak lain mencibir. Oh, aku sangat takut, kalau begitu kamu bisa menyuruhnya datang, aku akan menunggu. Li Dong berkata ringan. Pihak lain terkejut,
tapi dia tidak menyangka Li Dong begitu percaya diri. Saya kenal Zhao Sanhe, mengapa dia tidak takut sama sekali? Mungkinkah seseorang yang tidak tahu siapa Zhao Sanhe? Kamu punya jenis, tunggu, aku akan memanggilnya sekarang. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dari pria parubaya, menemukan nomor dan memutarnya. Pada saat ini, semua orang memandang Li Dong seolah-olah mereka sedang menonton konyol. Seorang teman yang berani mengalahkan Zhao Sanhe, orang ini sudah mati. Oke Yurou, ayo kita lanjutkan memilih baju, kata Li Dong pada judo Lin Yu. Lin Yurou mengangguk. Kemudian keduanya terus memilih pakaian tanpa orang lain. Tindakan mereka mengejutkan semua orang lagi. Semua orang memandang mereka dengan tak terbayangkan, berpikir bahwa pria dan wanita ini tidak akan bodoh, Zhao Sanhe akan segera datang, dan mereka bahkan tidak lari, ini terlalu berani. Setelah berjalan-jalan, Lin Yurou tidak menemukan gaun yang sesuai dengan keinginannya di toko. Dia masih menyukai set hitam sebelumnya. Li Dong melihat pikiran di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, gaun malam itu sangat bagus. Jika kamu suka, biarkan mereka membuatkan satu set untukmu nanti. Petik 2. Bisakah kamu? Mata Lin Yurou berbinar. Itu perlu, selama kamu menyukainya. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, Zhao Sanhe datang. Kerumunan minggir, dan pria parubaya itu menyambutnya dengan ekspresi sedih. Tuan Zhao, Anda bisa menghitungnya. Petik 2. Wu Qishan. Melihat pria parubaya itu memegang pergelangan tangannya, Zhao Sanhe mengerutkan kening, siapa yang memukulmu seperti ini? Ini anak ini, Tuan Zhao, cepat bantu saya melenyapkannya. Petik 2. Seorang pria parubaya bernama Wu Qishan menunjuk Li Dong. Zhao Sanhe mengikuti tangannya dan melihat ke atas dan melihat Li Dong dan Lin Yurou sedang memilih pakaian. Wajahnya berubah, dan dia berjalan di bawah mata semua orang yang terkejut, lalu membungkukkan pinggangnya. Kakak, Nona Lin. Ketika kalimat ini jatuh, semua orang tercengang. Apa? Zhao Sanhe menyebut pemuda itu sebagai kakak laki-laki tertua. Terutama Wu Qishan itu, dia hampir jatuh ke tanah setelah mendengar nama ini. Saudara laki-laki, orang ini adalah kakak tertua Zhao Sanhe. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Wanita dengan riasan tebal juga gemetar ketakutan, menatap mata Li Dong seolah-olah dia telah melihat hantu. Dan wajah pemandu belanja wanita itu menjadi pucat. Ketika dia memikirkan segala macam ejekan dan kata-kata jahat kepada Li Dong dan Lin Yurou barusan, dia hampir ketakutan. Karena dia menyinggung orang yang paling mengerikan di Laut Cina Timur. Kakak tertua dari Zhao Sanhe. Di Laut Cina Timur, Zhao Sanhe telah melayang ke langit, seberapa kuat seharusnya kakak laki-lakinya. Li Dong berbalik ketika dia mendengar suara itu, dan berkata dengan ringan, "Nah, apakah kamu di sini?" Lin Yurou tersenyum dan menyapa, "Saudara Zhao." Petik 2. Sekarang Zhao Sanhe telah mengumumkan bahwa dia telah mengundurkan diri dari grup perusahaan atas nama Lin Yurou tidak lagi dipanggil Tuan Zhao, dan tidak pantas dipanggil Xiao Zhao, jadi dia dipanggil Kakak Zhao. Kakak, apa yang terjadi? Orang ini tidak memprovokasimu dengan mata panjang. Zhao Sanhe bertanya dengan hati-hati. Apakah dia temanmu? Li Dong bertanya. Tidak juga, hanya saja aku pernah bekerja sama dalam bisnis sebelumnya. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya. Ingin menjadi temannya, di Donghai, hanya sedikit orang yang memiliki kualifikasi ini. Bukan masalah besar, dia usil, aku baru saja memotong salah satu tangannya. Li Dong berkata ringan. Wajah Zhao Sanhe sedikit berubah. Dia perlahan berbalik, berjalan di depan Wu Qishan, dan menamparkan tangannya. Bu, kamu bisa mengelola bisnis kakak laki-laki tertuaku. Bab 55. Bagi Zhao Sanhe, dibandingkan dengan Li Dong, pasangan atau teman manapun harus menyingkir. Wu Qishan dipukuli sehingga pipinya merah dan bengkak, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Keluar.
Biarkan aku melihatmu di Laut Cina Timur lagi dan menenggelamkanmu langsung ke sungai. Petik 2. Zhao Sanhe berkata dengan dingin, dengan ekspresi jijik. Berani menyinggung kakak tertua saya dengan sesuatu yang tidak memiliki mata. Mendengar ini, Wu Qishan bergegas pergi dengan seseorang yang suram. Di masa depan, Dong Hai ini tidak akan berani datang lagi. Setelah mereka pergi, pemandu belanja wanita tiba-tiba memukul dan berlutut di depan Li Dong dan mereka. Maaf, aku minta maaf. Dia tampak ketakutan dan terus meminta maaf, aku salah sekarang. Tuanmu punya banyak, jangan pedulikan aku. Petik 2. Pemandu belanja wanita ketakutan setengah mati. Karena identitas pihak lain, sulit baginya untuk meraih seluruh hidupnya. Belum lagi dia, bahkan jika manajer toko datang, dia akan menundukkan kepalanya di depan Zhao Sanhe. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Li Dong bertanya dengan ringan. Pemandu belanja wanita terkejut sejenak, dan kemudian dia mulai menamparkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Pipi di kedua sisi dipukul dengan keras, dan menjadi merah dan bengkak dalam sekejap. Kemudian dia datang ke Lin Yurou dan membungkuk, maaf, saya benar-benar minta maaf. Lin Yurou tampak sangat malu ketika dia melihat mulut pemandu belanja wanita berdarah. Kemarahan di hatinya sudah lama hilang, dan dia mulai merasa lembut lagi saat ini. Lupakan saja. Dia memandang Li Dong. Menurutnya, pemandu belanja wanita ini telah dihukum sebagaimana mestinya, itu sudah cukup. Di masa depan, kumpulkan beberapa moral, beberapa orang, kamu tidak mampu memprovokasi mereka. Petik 2. Li Dong melihat pemandu belanja wanita dan berkata dengan dingin. Ya, pemandu belanja dengan cepat menjawab. Setelah kejadian ini, dia merasa ketakutan dan memutuskan sejak lama bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Kali ini dianggap beruntung, tapi lain kali aku takut kehilangan nyawaku. Kemudian, Lin Yurou mengukur ukuran pakaian di toko ini, dan memesan ulang satu set sesuai dengan gaun malam hitam sebelumnya. Dan banyak berlian, permata, dan aksesori lainnya ditambahkan ke fondasi aslinya. Setelah itu, dilaporkan harganya, 300-200 ribu untuk sehelai pakaian. Harganya terlalu mahal, tidakkah kamu menginginkan berlian itu? Lin Yurou merasa tertekan ketika dia mendengar harga ini. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu tidak mahal sama sekali. Kurasa itu tidak cukup bermutu untuk menandingimu. Petik 2. Lin Yurou terdiam. 300-200 ribu, dan berlian, pakaian mahal seperti itu, dia belum pernah memakainya seumur hidupnya. Orang ini mengatakan dia tidak cukup baik untuknya. Visinya terlalu tinggi. Akhirnya, ketika pemandu belanja wanita mengambil kartu hitam Li Dong untuk membayar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik saldonya, dan hampir takut untuk buang air kecil lagi. Serangkaian angka terlihat sangat mengejutkan. Ternyata dua orang ini selalu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ini sudah jam 6:30 malam. Klub Internasional Hyatt. Ini adalah klub paling terkenal di Laut Cina Timur. Orang-orang kelas atas biasanya suka mengadakan pesta koktail di sini. Kali ini, penerimaan kaya Qiu Hongtu untuk Lin Yurou ada di sini. Seluruh clubhouse terang benderang, mobil mewah masuk dan keluar, dan mereka yang bisa datang ke sini untuk menghadiri pesta koktail malam ini semuanya adalah selebriti Dong Hai. Banyak selebriti dari kota lain juga diundang. Di antara banyak lalu lintas, Audi A5 biasa-biasa saja melaju. A5 ini terlihat agak lusuh di antara banyak mobil mewah. Mobil berhenti di pintu, dan Li Dong berjalan ke bawah. Pria itu datang ke pintu kursi penumpang, mengulurkan tangan, dan dengan anggun meraih lengan putih ramping Lin Yurou dan melangkah ke karpet merah. Malam ini, Lin Yurou, mengenakan gaun malam hitam, membungkus tubuhnya yang ramping dan ramping, menyoroti lekuk tubuh yang menawan. Secara khusus, beberapa permata yang bertitik di atas telah menambahkan temperamen yang mulia padanya. Tentu saja,
dia tidak terlalu muda dan tidak memiliki pesona wanita dewasa yang gerah. Namun, gaun malam ini awalnya bukanlah busana tradisional dan seksi. Mengenakan tubuh Lin Yurou, dia membuatnya seperti peri gelap, halus dan sangat menawan. Gaun malam ini membentang sampai mata kaki, dan di bawah kaki adalah sepasang sepatu hak tinggi berukuran panjang sekitar 7 cm, yang membuat Lin Yurou yang tidak pendek sedikit tidak biasa. Selain gaun malam ini, Lin Yurou juga mengenakan kalung berlian cerah dan buta di lehernya. Kalung ini dikirim oleh Li Dong ke Zhao Sanhe, dan nilainya lebih dari 100.000 yuan. Meskipun tidak terlalu mahal, cukup untuk berpartisipasi dalam pesta koktail malam ini. Li Dong mengakui bahwa Lin Yurou malam ini sangat mematikan baginya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Yurou ketika dia datang di sepanjang jalan, 2 mata, puluhan mata. Faktanya, Lin Yurou tidak hanya kuat untuknya, tetapi juga untuk pria lain. Saat ini ketika mereka berjalan di karpet merah, banyak hewan jantan di sekitar memperhatikan Lin Yurou, hampir tidak bisa menggerakkan mata mereka. Melihat Lin Yurou dan Li Dong, tukang parkir di klub segera mengendarai mobil ke tempat parkir. Lin Yurou memegang pergelangan tangan Li Dong dan terlihat sedikit gugup, dan mereka berdua berjalan masuk. Tingkat penerimaan seperti ini biasa bagi Li Dong, dia tidak tahu berapa banyak resepsi skala besar yang dia hadiri di luar negeri, dan dia sudah lama kebal. Tapi Lin Yurou berbeda, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri resepsi semacam ini, dan dia tampak sedikit gugup. Tenang, kamu adalah protagonis malam ini. Li Dong tersenyum. Lin Yurou memberinya tatapan kosong dan tidak berbicara, tetapi ketegangan batinnya telah banyak dihilangkan. 2. Tolong tunjukkan surat undanganmu. Berjalan ke pintu, wajah putih kecil yang sangat tampan menundukkan kepalanya dan bertanya. Dengan senyum profesional di wajahnya, itu tidak akan membuat orang tersinggung, tetapi juga tidak akan membuat orang merasa nyaman. Undangan. Li Dong mengerutkan kening, dia menatap Lin Yurou, apakah kamu menerima barang ini? Tidak. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, wajah putih kecil itu sangat elegan dan otentik. 2. Jika Anda tidak membawanya, Anda harus mendaftarkan diri. Jika nama Anda ada di daftar, Anda bisa masuk. Petik 2. Li Dong sedikit mengernyit. Postur wajah putih kecil ini dan nada bicaranya membuatnya sangat tidak nyaman. Sialan. Namaku Lin Yurou. Petik 2. Lin Yurou buru-buru melaporkan namanya. Saya semua sudah datang ke sini, akan sangat memalukan jika saya tidak bisa masuk karena saya tidak punya surat undangan. Mendengar tabu pendaftaran diri Lin Yurou, wajah Xiao Bai sedikit berubah. Lengkungan tikungannya meningkat banyak dalam sekejap, dan dia berkata dengan hormat, jadi, Anda adalah Nona Lin. Anda tidak memerlukan surat undangan. Petik 2. Hanya bercanda, resepsi malam ini untuk Nona Lin Yurou. Sekarang protagonis berdiri di depannya, tentu saja dia tidak berani berhenti. Setelah berbicara, mata Xiao Bai terangkat dan pindah ke wajah Li Dong. Artinya jelas, Li Dong juga perlu mendaftar untuk itu. Li Dong berhenti, batuk ringan, dan berkata ringan, Li Dong. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.